Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Rumor ketertarikan Chelsea terhadap Jadon Sancho nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Chelsea mempersiapkan Raheem Sterling untuk menjadi alat tukar transfer Jadon Sancho. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Chelsea saat ini menyiapkan skema tukar tambah dengan MU untuk transfer Sancho. Mereka akan menawarkan Raheem Sterling plus sejumlah uang untuk bisa mengamankan jasa Sancho. Langkah ini diambil karena Chelsea tidak sanggup membayar 40 juta pound sterling mahar yang ditetapkan MU untuk Sancho. Jadi mereka menilai barter pemain jadi solusi paling masuk akal saat ini, dan mereka berharap MU mau menerima tawaran tersebut. Menurut laporan yang sama, Chelsea tidak hanya menyiapkan Sterling sebagai alat transfer Sancho. Mereka juga menyiapkan satu pemain lain untuk ditawarkan ke MU. Pemain itu adalah Ben Chilwell. Sang bek ditawarkan ke MU karena mereka tahu Setan Merah sedang membutuhkan bek kiri saat ini. Di sisi lain, Chilwell tidak masuk dalam rencana Maresca, jadi sang bek dianggap solusi yang tepat untuk kebutuhan mereka. Legenda Manchester United Rio Ferdinand mengomentari gol yang dicetak Danny Welbeck ke gawang Manchester United di akhir pekan kemarin. Ia menilai Danny Welbeck adalah penyerang top dan MU salah telah melepaskannya. Rio Ferdinand yang pernah bermain dengan Danny Welbeck menilai sang striker punya talenta yang bagus. Itulah mengapa ia tidak kaget melihat Danny Welbeck membobol gawang Manchester United. Lebih lanjut, Ferdinand menilai MU membuat kesalahan besar saat melepas Welbeck ke Arsenal di tahun 2014 silam. Ia menilai sang striker bisa menjadi sosok yang luar biasa bagi Setan Merah jika ia diberi kepercayaan lebih. Kiper Manchester United Andre Onana meminta rekan-rekannya untuk tidak berkecil hati usai kalah dari Brighton. Ia menyebut bahwa timnya harus lekas bangkit demi menang melawan Liverpool. Menurut Onana, timnya tidak boleh meratapi kekalahan atas Brighton di akhir pekan kemarin. Ia menyebut bahwa para pemain MU harus mempelajari laga tersebut agar mereka tidak membuat kesalahan yang sama saat berhadapan dengan Liverpool nanti. Onana juga yakin bahwa MU tidak akan terpuruk lama atas kekalahan tersebut. Ia menyebut para pemain MU memiliki karakter yang kuat sehingga mereka bakal lekas bangkit. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano punya update seputar masa depan Christian Eriksen. Ia menyebut bahwa kans kepindahan Eriksen dari Manchester United di musim panas ini masih 50 berbanding 50. Menurut Fabrizio Romano di Give Me Sport, ia menyebut bahwa pada dasarnya MU tidak bermasalah untuk membiarkan Eriksen pergi. Stok gelandang mereka saat ini sudah memadai, sehingga kepergian Eriksen tidak terlalu mengganggu performa Setan Merah. Jadi jika ada tawaran yang bagus masuk ke meja MU, maka Setan Merah membuka diri untuk mendiskusikan tawaran tersebut. Namun Romano melaporkan bahwa sejauh ini Eriksen kemungkinan masih akan bertahan di MU. Ini disebabkan belum ada satupun tawaran masuk ke meja Manchester United. Belum ada klub yang benar-benar serius untuk memboyong Eriksen dari Old Trafford, sehingga United saat ini akan menunggu tawaran yang masuk untuk sang gelandang hingga deadline day mendatang. Rumor Sofyan Amrabat kembali memperkuat Manchester United di musim panas ini nampaknya tidak akan terjadi. Setan Merah sudah mantap untuk tidak merekrut kembali sang gelandang dari Fiorentina. Menurut Corriere dello Sport, MU sebenarnya berminat untuk merekrut Amrabat, namun mereka terkendala label harga sang gelandang. Fiorentina siap berpisah dengan sang pemain di angka 15 juta euro. Namun MU menilai harga itu terlalu mahal untuk pemain yang kontraknya habis di tahun depan.
mereka sudah mencoba melobi Fiorentina untuk menurunkan mahar transfer tersebut. Namun proses berjalan buntu sehingga MU mundur dari transfer Amrabat. Alasan lain mengapa MU memutuskan mundur dari perburuan Amrabat karena mereka sudah dapat penggantinya, yaitu Manuel Ugarte. Rencana Chelsea untuk mendaratkan Jadon Sancho di musim panas ini nampaknya tidak akan berjalan mulus. Klub Italia Juventus dilaporkan juga mulai bergerak untuk mengamankan jasa winger Manchester United tersebut. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Thiago Motta sendiri yang menginginkan kehadiran Sancho di skuad Juventus. Ia menilai sang winger punya profil yang tepat bagi skuad Juventus. Sancho dinilai bisa memberikan dimensi baru bagi lini serang si Nyonya tua. Itulah mengapa ia meminta manajemen Juventus untuk segera mengajukan tawaran ke MU untuk transfer sang winger. Menurut laporan tersebut mengklaim bahwa Juventus berada dalam situasi yang kurang bagus dalam perburuan Sancho. Pasalnya si Nyonya tua hanya mampu mengajukan penawaran peminjaman dengan klausul pembelian permanen untuk jasa Jadon Sancho. Sementara MU dikabarkan lebih prefer untuk pembelian langsung. Namun Juventus tidak menyerah begitu saja dan mereka saat ini mencoba meyakinkan MU agar mau berpisah dengan Jadon Sancho. Sebuah ide gila dicetuskan oleh Jamie Carragher. Ia menilai Cole Palmer bisa mempertimbangkan untuk pindah ke Manchester United di musim 2025-2026. Menurut Jamie Carragher, Palmer bisa mempertimbangkan untuk pindah dari Chelsea di musim 2025-2026, namun dengan satu catatan. Ia menilai sang winger harus pindah jika di musim 2024-2025 ini Chelsea kembali tampil mengecewakan bersama Enzo Maresca. Menurut Jamie Carragher, Palmer bisa pindah ke Manchester United di musim depan. Ia menilai transfer itu akan sempurna baik untuk sang pemain maupun untuk klub. Spekulasi masa depan Ivan Toney nampaknya akan segera berakhir. Sang striker dilaporkan akan menuntaskan transfernya ke Al Ahly dalam waktu dekat ini. Menurut laporan Ben Jacobs, Al Ahly sudah beberapa hari terakhir intens menghubungi Ivan Toney. Mereka sangat tertarik menggunakan tenaga Ivan Toney di lini serang mereka. Mereka juga sudah mengajukan proposal perekrutan sang striker. Setelah berdiskusi cukup lama, Ivan Toney luluh dengan ajakan Al Ahly, sehingga ia berminat untuk pindah ke Saudi Pro League. Menurut laporan yang sama, Al Ahly saat ini mencoba untuk menuntaskan transfer Ivan Toney dari Brentford. Mereka sudah mengutus salah satu direktur mereka, Saad Al-Lazez, terbang ke London. Mereka bertemu dengan manajemen Brentford untuk membahas transfer ini. Proses ini berjalan dengan cukup lancar. Jadi dalam waktu dekat ini transfer tersebut sudah bisa direalisasikan. Ada rumor baru seputar masa depan Jadon Sancho. Sang winger dikabarkan lebih condong untuk bergabung dengan Juventus ketimbang Chelsea jika cabut dari Manchester United. Menurut laporan dari The Telegraph, Sancho ingin pindah ke Juventus karena hasil perbincangan dengan Thiago Motta. Pelatihannya Juventus itu sudah mengontak Sancho secara langsung. Ia juga mengungkapkan ketertarikannya untuk menggunakan jasa sang winger. Sancho dikabarkan sangat antusias mendengar rencana yang diberikan Thiago Motta tersebut. Itulah mengapa ia saat ini condong untuk bergabung dengan si Nyonya tua. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa alasan lain mengapa Sancho lebih memilih Juventus karena Chelsea belum memberikan tawaran apapun. The Blues sejauh ini belum mengontak perwakilan Sancho. Mereka juga tidak membuka komunikasi dengan MU. Jadi sejauh ini ketertarikan Chelsea terhadap Sancho masih berstatus spekulasi semata. Setan Merah meminta tebusan sekitar 40 juta euro untuk jasa sang winger timnas Inggris tersebut. Buah penilaian menarik disampaikan oleh Emmanuel Petit. Legenda Arsenal itu meyakini bahwa Joshua Zirkzee bisa menjadi pemain yang top bagi Manchester United. Menurut Petit, tidak banyak pemain debutan yang langsung jadi pembeda di laga perdananya bersama klub baru. Jadi ia menilai Joshua Zirkzee telah melakukan sesuatu yang spesial. Lebih lanjut, Petit menilai gol yang dicetak Zirkzee itu bakal menjadi modal yang sangat berharga untuk sang striker.
Ia yakin gol itu akan mendongkrak kepercayaan diri Joshua Zirkzee sehingga ia bisa mencetak lebih banyak gol di masa depan. Sebuah saran diberikan Gary Neville kepada Erik ten Hag. Ia ingin manajer Manchester United itu mengubah skema permainannya saat menghadapi Liverpool. Menurut Gary Neville, keputusan Erik ten Hag memainkan false nine memberikan dampak yang kurang baik. Ia menilai Erik ten Hag harus mengubah skema permainannya. Menurut Gary Neville, Erik ten Hag harus memainkan skema dengan penyerang tengah saat menghadapi Liverpool. Jika tidak, mereka akan menghadapi kendala yang sama nanti. Manchester United memiliki satu penyerang yang bisa diplot sebagai penyerang tengah saat menghadapi Liverpool. Pemain itu adalah Joshua Zirkzee, di mana bomber asal Belanda itu berpotensi dimainkan jadi starter untuk kali pertama di skuad Manchester United.